kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya hormati Prof. Purwanto dan Kak Heri selaku pengampu mata kuliah dan Bapak Ibu yang lain yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 2, saya dengan Pak Assegaf akan membahas terkait materi 1.3 fasi subgroup of a group. Izinkan saya untuk share screen materi dari kelompok kami. Baik, sudah. langsung saja 1.3 fasi subgroup of a group. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai konsep fasi subgroup dari suatu big group. Untuk mendefinisikan fasi subgroup dari big group terlebih dahulu diperkenalkan suatu konsep baru, yaitu fasi union dari dua himpunan fasi yang berasal dari dua himpunan yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke definisi, untuk definisi big group sendiri, dia adalah suatu struktur matematika yang terdiri dari dua grup yang berbeda dan masing-masing memiliki operasi biner yang berbeda pula. Nah, untuk fasi sub-big group nanti akan dibahas setelah kita memahami apa itu fasi union. Untuk definisi fasi union, misalkan mu1 adalah himpunan fasi dari himpunan X1, mu2 adalah himpunan fasi dari himpunan X2, maka union fasi dari dua himpunan fasi mu1 dan mu2 didefinisikan sebagai suatu fungsi. Gabungan dari mu1 gabung mu2 didefinisikan pada X1 gabung X2 dalam interval 0,1 yang diberikan oleh mu1 gabung mu2X bernilai maksimum dari mu1X dan mu2X jika X-nya itu merupakan elemen dari himpunan X1 dan juga elemen dari himpunan X2. Kemudian mu1 gabung mu2X bernilai mu1X jika X itu hanya merupakan elemen dari himpunan X1. Dan yang ketiga, mu1 gabung mu2X bernilai mu2X jika X-nya itu hanya merupakan elemen dari himpunan X2. Jadi di sini ada dua himpunan fasi yang dibentuk dari masing-masing himpunan awal. Jadi mu1 dibentuk dari X1, kemudian mu2 dibentuk dari X2. Nah, contoh 131, misalkan ada dua himpunan. Yang pertama himpunan X1 dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua himpunan X2 dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian didefinisikan suatu fungsi keanggotaan fasi mu1 pada X1 dalam interval 0,1 sebagai mu1X bernilai 1 jika X-nya adalah 1 dan 2. Kemudian mu1X bernilai 0,6 jika X-nya sama dengan 3. Dan mu1X bernilai 0,2 jika X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 5. Kemudian, fungsi keanggotaan fasi mu2 didefinisikan pada X2 dalam interval 0,1 sebagai mu2X sama dengan bernilai 1 jika X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Kemudian bernilai 0,6 jika X sama dengan 6 dan bernilai 0,2 jika X-nya sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 10. Jadi mu1 dan mu2 ini didefinisikan masing-masing dari himpunan yang berbeda tadi. mu1 didefinisikan dari X1, kemudian mu2 didefinisikan dari X2. Selanjutnya kita akan melihat fasi unionnya seperti apa. Nah, dengan menggunakan definisi fasi union yang telah dijelaskan sebelumnya, maka mu1 gabung mu2X dapat dihitung sebagai berikut. Jadi tadi mu1 gabung mu2X sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 1, 2, dan 4. Kemudian akan bernilai 0,6 jika X-nya sama dengan 3 dan 6. Dan akan bernilai 0,2
jika X-nya sama dengan 5, 8, dan 10. Nah, kita bisa dengan cara mudah menggunakan tabel seperti ini. Tadi setelah kita menggabungkan elemen-elemen dari X1 dan X2, maka elemen-elemennya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Nah, kita menuliskan masing-masing daya keanggotaan mu1 untuk yang sama dengan 1, derajat keanggotaannya, mu1-nya adalah 1. Kemudian ketika 2, karena 2 ini merupakan elemen pada mu1 dan mu2, maka masing-masing dituliskan derajat keanggotaan untuk mu1x nilainya 1, begitu juga di mu2x. Kemudian karena 3 ini hanya elemen pada mu1, maka dituliskan hanya pada kolom mu1 dengan nilai 0,6. Dan seterusnya sampai X10, X sama dengan 10. Nah, kita lihat sama-sama di sini ada 3 jenis derajat keanggotaan yang berbeda, yaitu 1, 0,6, dan 0,2 sesuai dengan pendefinisian awal tadi. Sekarang kita lihat sama-sama untuk 1 itu yang berwarna pink. 1 yang berwarna pink kita temui pada X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan akan bernilai 1 jika X sama dengan 1, 2, dan 4. Kemudian 0,6, warna hijau kita temukan pada X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Jadi kita tuliskan mu1 gabung mu2X sama dengan 0,6 jika X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 6. Terus nilai yang ketiga yaitu 0,2. Di sini ada 4 yang bisa kita lihat. Yaitu X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 8, dan X sama dengan 10. Sehingga kita tuliskan untuk mu1 gabung mu2X dengan nilai 0,2 jika X-nya sama dengan 5, 8, 10. Nah, kenapa cuma 3? Tadi kan ada 4. Nah, tadi kenapa ada 4? Karena di sini kita lihat sama-sama untuk X sama dengan 4. Pada mu1X dia bernilai 0,2. Pada mu2X dia bernilai 1. Sehingga pada definisi fasi tadi, kita mengambil nilai tinggi. Maksimum, benar. Jadi, antara 0,2 dengan 1, maka yang diambil adalah 1. Sehingga derajat keanggotaan untuk X pada mu1 gabung mu2 yang digunakan adalah 1. Yaitu untuk fasi union. Jadi, contoh tadi itu menunjukkan bagaimana fungsi fasi union diterapkan pada dua fungsi keanggotaan fasi dari himpunan yang berbeda, dengan tetap memperhatikan elemen-elemen yang saling beririsan maupun yang tidak beririsan. Selanjutnya definisi 131, yaitu tentang fasi subgroup dari sebuah big group. Jadi misalkan adalah G1 gabung G2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah big group. Sebuah fungsi keanggotaan fasi mu definisikan pada G dalam interval 0,1 dikatakan sebagai fasi sub big group dari big group G. Jika terdapat dua himpunan fasi mu1 dari G1 dan mu2 dari G2 sedemikian hingga. Yang pertama, mu1 dengan operasi penjumlahan adalah fasi subgroup dari G1 dengan operasi penjumlahan. Yang kedua, mu2 dengan operasi penjumlahan adalah fasi subgroup dari G2 perkalian. Adalah fasi subgroup dari G2 dengan operasi perkalian. Dan yang ketiga, mu sama dengan mu1 gabung mu2 sama dengan yang definisi fasi union tadi. Jadi dalam sebuah fasi big group harus ada sebuah big group di mana big group tersebut terdiri dari dua grup yang masing-masing grup memiliki operasi biner yang berbeda. Selanjutnya ada dua himpunan fasi di mana fasi mu1 itu diperoleh dari merupakan subgroup dari G1 dengan operasi binernya. Dan mu2 juga diperoleh dari G2 dengan operasinya. Seperti itu.
Jadi dengan kata lain, fasi sub-B group ini terbentuk apabila dua bagian dari B group masing-masing memiliki fasi subgroup sendiri dan keseluruhannya dapat digabungkan menggunakan operasi fasi union yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, contoh 1.3.2 untuk melihat melihat tadi definisi tentang sub big group. Misalkan sebuah big group G dengan anggota plus minus imajinar 0, plus minus 1 dan seterusnya dengan dua operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan yang berlaku pada G1 di mana anggotanya adalah 0, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya bilangan bulat. Kemudian yang kedua, operasi perkalian berlaku pada G2 dengan anggota plus minus imajinar dan plus minus 1. Oke. Di sini didefinisikan fungsi fasi mu pada G dalam interval 0,1 sebagai berikut. Jadi mu X itu bernilai sepertiga untuk X sama dengan I dan negatif I. Kemudian bernilai 1 jika X-nya elemen 0, plus minus 2, plus minus 4 bilangan bulat, dan seterusnya. Kemudian bernilai setengah jika X-nya elemen dari bilangan ganjil. Maka dapat dengan mudah diverifikasi bahwa mu adalah fasi sub big group dari big group G, karena kita dapat menemukan dua fungsi fasi berikut. Nah, seperti di definisi tadi, bahwa fasi sub big group itu jika ada dua fungsi fasi yang diturunkan dari masing-masing grup. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk G1 kita bisa mendefinisikan mu1 pada interval 0,1 dengan mu1x akan bernilai 1 jika x-nya merupakan elemen 0, plus minus 2, plus minus 4, dan seterusnya, dan akan bernilai setengah jika x-nya merupakan elemen dari plus minus 1, plus minus 3, dan seterusnya. Kemudian kita definisikan juga untuk mu2 yang diambil dari G2 pada interval 0,1, mu2-nya sama dengan setengah jika x-nya sama dengan plus minus 1, dan sepertiga jika x-nya sama dengan plus minus imajinar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fasi subgroup mu1 dari G1 dan mu2 dari G2 sedemikian hingga memenuhi fasi union tadi, yaitu mu-nya sama dengan mu1 gabung mu2. Sehingga dengan demikian mu memenuhi syarat sebagai fasi sub big group dari big group G. Jadi 3 syarat tadi sudah dipenuhi, yaitu mu1-nya terbentuk dari G1 dengan operasi, ini kan tadi G1 dia dengan operasi penjumlahan. Nah, ketika pada mu1 juga berlaku operasi penjumlahan, maka dia juga merupakan grup. Kemudian pada mu2, dia didefinisikan dari G2 tadi, dengan operasi perkalian juga memenuhi. Sehingga dia merupakan fasi sub big group dari big group G. Selanjutnya, kita masuk ke teorema 131. Di sini, setiap T-level subset dari sebuah fasi sub big group mu dari sebuah big group G tidak selalu merupakan sub big group dari G. Nah, kalau kita mengingat tentang kemarin alfakat di pembahasan sebelumnya, nah kalau di sini T-level ini adalah subset dari T-level subset adalah subset dari himpunan fasi yang terdiri dari semua elemen yang nilai keanggotaannya lebih atau sama dengan T. Jadi anggotanya itu ditentukan oleh nilai T yang dipilih. Sama kayak alfakat kemarin, anggota-anggotanya bergantung dari nilai alfa yang dipilih. Dan, tapi tidak semua T-level subset dari fasi sub big group akan otomatis menjadi sub big group dari G. Nah, T-level subset ini bisa saja gagal memenuhi syarat sub big group. Kenapa? Karena bisa saja
Bisa saja misalnya kita menentukan T yang ternyata menghilangkan identitas dari salah satu himpunan fasinya, sehingga syarat untuk dikatakan sebagai suatu grup menjadi tidak terpenuhi, sehingga dia tidak dikatakan atau gagal memenuhi syarat subgroup. Kita buktikan dengan contoh, misalkan G dengan anggota himpunan negatif 1, 0, dan 1, itu adalah sebuah big group dengan dua operasi binar, penjumlahan untuk G1 dengan anggotanya hanya 0, kemudian perkalian untuk G2 dengan anggota himpunannya negatif 1 dan 1. Kemudian kita definisikan fungsi fasi mu pada G pada dalam interval 0,1 sebagai mu X bernilai setengah jika X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 1, dan bernilai seperempat jika X-nya sama dengan 0. Sehingga jelas bahwa mu dengan operasi penjumlahan dan perkalian juga adalah fasi subgroup dari big group G. Karena mu 1X ini tadi sama dengan seperempat jika X-nya sama dengan 0, dan mu 2X-nya sama dengan setengah jika X-nya 1 dan X-nya sama dengan 1. Sekarang misalkan kita menentukan satu nilai T, kan T level subset dari mu untuk T sama dengan setengah. Jadi kita mengambil G mu untuk setengah itu sama dengan X elemen G, di mana mu X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan nilai T yang ditetapkan. Nah, nilai T yang ditetapkan di sini adalah setengah. Nah, sehingga kita lihat dari nilai mu X yang tadi sudah ditetapkan, maka nilai seperempat tidak termasuk karena seperempat tidak lebih besar dari seperdua. Sehingga yang diambil hanya jika X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Selanjutnya, dapat diverifikasi bahwa G mu seperdua ini bukan merupakan subgroup dari G dengan operasi penjumlahan dan perkalian karena tidak memenuhi sifat tertutup terhadap penjumlahan pada G1. Oke, selanjutnya. Dengan demikian, T-level subset dari sebuah fasi subgroup tidak selalu merupakan subgroup dari big group aslinya. Kita masuk ke definisi 132 terkait dengan B-level subset dari fasi subgroup. Jadi misalkan ada G sama dengan G1 gabung G2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah big group, dan mu sama dengan gabungan dari mu1 gabung mu2 adalah fasi sub-big group dari big group G, maka B-level subset dari fasi sub-big group mu dari big group G didefinisikan sebagai G mu T sama dengan gabungan G mu 1T gabung G mu 2T untuk setiap T elemen 0, kemudian minimum dari identitas mu 1 dan identitas mu 2. Di sini diperjelas bahwa E1 adalah elemen identitas dari grup G1 dengan operasi penjumlahan, dan E2 adalah elemen identitas dari grup G2 dengan operasi perkalian. Jadi identitas masing-masing dari mu1 dan mu2 ini diambil nilai yang paling minimum untuk batasan T-nya. Jadi kondisi nilai T yang merupakan elemen dari 0 dan merupakan minimum dari identitas mu1 dan identitas mu2 sangat penting agar B-level subset tersebut menjadi sub-big group. Jika T berada di luar rentang ini, maka B-level subset tidak selalu merupakan sub-big group dari big group G. Hal ini dapat dibuktikan melalui contoh. Jadi ketika kita membaca ini sangat jelas bahwa ketika bukan nilai minimum identitas yang diambil, maka bisa saja kita akan menghilangkan identitas dari satu fungsi lain, grup lain, sehingga syarat untuk dikatakan sebagai grup menjadi hilang ketika identitasnya hilang. Kita buktikan melalui contoh 133.
Misalkan mu itu seperti didefinisikan dalam contoh 132 tadi, yang ini, yang kita definisikan mu X sama dengan sepertiga, jika X-nya sama dengan plus minus I dan seterusnya, maka kita menentukan T sama dengan 3/4. Maka di level subset G mu T dari fase subgroup, mu adalah kita melihat nilai mu yang lebih besar atau sama dengan 3/4. Nah, tentu saja yang memenuhi hanya mu X sama dengan 1. Sehingga dituliskan G mu T sama dengan 0, plus minus 2, plus minus 4, dan seterusnya. Nah, himpunan ini bukan sub-big group dari big group G. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa G mu T untuk T 3/4 bukan merupakan sub-big group dari G. Kenapa? Karena identitas untuk G dengan operasi perkaliannya hilang. G1. Iya. G2. G2 yang hilang. Selanjutnya kita masuk ke teorema 132. Setiap di level subset dari sebuah fasi sub-big group mu dari suatu big group G adalah sub-big group dari G. Kita buktikan, misalkan mu sama dengan gabungan mu1 gabung mu2 adalah fasi sub-big group dari big group G. G1 gabung G2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kita melihat bahwa di level subset G mu T dari mu untuk setiap T tadi di teorema sebelumnya, di definisi sebelumnya, 0. Kemudian kita melihat minimum dari identitas pada G1 dan identitas pada G2. Sehingga di level subset tersebut didefinisikan sebagai G mu T sama dengan G mu 1T gabung G mu 2T. Di mana G mu 1T itu adalah T level subset dari mu 1 dan merupakan subgroup dari G1. Jadi setelah ditentukan nanti T levelnya, dia tetap merupakan subgroup dari G1. Kemudian begitu juga untuk G mu 2T adalah T level subset dari mu 2 dan dia merupakan subgroup dari G2. Nah, karena G mu T ini subgroup dari G1 dan G mu 2T adalah subgroup dari G2, maka secara definisi tadi gabungan keduanya menjadi G mu T sama dengan G mu 1T gabung G mu 2T. Tiga ini merupakan sub-big group dari big group G1 gabung G2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kita lihat lagi teorema tersebut dalam contoh. Misalkan G dengan anggota himpunan 0, plus minus 1, dan plus minus imajiner. Itu merupakan sebuah big group dengan penjumlahan modulo 2 dan perkalian biasa. Jadi G1 operasi binernya adalah penjumlahan modulo 2 dan G2 operasi binernya adalah perkalian. Dengan G1 anggotanya 01 dan G2 anggotanya plus minus 1 dan plus minus I. Kita definisikan mu pada G dalam interval 01 sehingga di sini definisikan mu X bernilai 1 jika X sama dengan 0 dan mu X bernilai 0,5 jika X-nya sama dengan plus minus 1 dan bernilai 0,3 jika X-nya bernilai plus minus I. Nah, jelas bahwa mu adalah fasi sub-big group dari G, karena di sini terdapat dua fungsi fasi, yaitu mu 1x yang didefinisikan sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 0, dan 0,4 jika X sama dengan 1. Kemudian, mu 2 didefinisikan pada G2, mu 2x sama dengan 0,5 jika X-nya sama dengan plus minus 1 dan bernilai 0,3 jika X-nya sama dengan plus minus I. Sehingga mu sama dengan mu 1 gabung mu 2 diambil mu 1 gabung mu 2x sama dengan 1
jika X-nya sama dengan 0, kemudian 0,5 jika X-nya sama dengan min 1 dan 1, dan yang ketiga 0,3 jika X-nya sama dengan min I dan I. Mungkin ada pertanyaan bahwa kenapa di mu1 tadi ada 0,4 sementara di gabungannya menjadi hilang. Di gabungannya derajat keanggotaan untuk 0,4 menjadi tidak ada. Kita kembali lagi untuk 0,4 jika X-nya sama dengan 1. Nah, pada mu2 0,5 jika X-nya sama dengan 1. Sehingga yang diambil adalah mu dengan derajat keanggotaan yang maksimum. Sehingga yang diambil adalah 0,5. Sehingga yang ada hanya 1, 0,5, dan 0,3. Sekarang kita hitung di level subset G mu T untuk T sama dengan 0,5. Nah, dengan G mu 1T adalah X elemen dari G1, di mana mu 1X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,5. Kita lihat yang lebih besar dari 0,5 dari mu 1 adalah 1. Kita ambil adalah nilai X sama dengan 0, karena 0,4 tidak lebih besar atau sama dengan 0,5, nilai T yang ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua, G mu 2T itu merupakan X elemen G2, di mana mu X lebih besar atau sama dengan 0,5. Kalau kita lihat dari pendefinisian mu 2X-nya, maka yang diambil adalah X sama dengan plus minus 1. Karena 0,3 tidak lebih besar dari 0,5. Sehingga G mu 2T bernilai anggotanya adalah negatif 1 dan 1. Sehingga G mu T adalah, kita menggabungkan G mu 1T dan G mu 2T, sehingga diperoleh anggotanya adalah 0, plus 1, dan negatif 1. G mu T merupakan subbig group dari G. Jadi kembali lagi ke anggota himpunan yang di atas tadi. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Asegaf. Oke, terima kasih, Pur. Selanjutnya, tentang definisi 1.3.3. Misalkan G adalah suatu grup, sebuah subset fazi mu dari suatu grup G disebut sebagai subbig group fazi dari grup G jika terdapat dua subgrup fazi mu1 dan mu2 dari G dengan syarat yang pertama adalah mu1 itu subset mu, mu2 subset dari mu, mu1 tidak sama dengan mu, dan mu2 tidak sama dengan mu juga, dan mu sama dengan gabungan dari mu1 dan mu2. Subgrup fazi lambda dari mu berarti bahwa lambda adalah fungsi keanggotaan fazi yang juga merupakan subgrup fazi dari G. Dan untuk setiap X elemen Gx, lambda X kurang dari atau sama dengan mu X, yaitu lambda merupakan subset dari mu. Kita perhatikan contoh 1.3.5 di bawah ini. Misalkan G adalah bilangan bulat, ya, sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya adalah grup bilangan bulat, didefinisikan mu G dengan derajat keanggotaan 0,1 dengan 0 sampai 1 dengan mu X sama dengan 1 jika X elemen 0, plus minus 2, plus minus 4, dan seterusnya. Ini menunjukkan nilai mu X itu sama dengan 1 jika bilangan genap. Dan mu X bernilai 0,5 jika X-nya adalah ganjil. Fungsi ini memberikan tingkat keanggotaan penuh 1 untuk bilangan genap dan keanggotaan parsial 0,5 untuk bilangan ganjil. Didefinisikan dua fungsi fazi sebagai berikut.
Yang pertama adalah subgrup fazi mu1. Subgrup fazi mu1, mu1x sama dengan 1 jika x elemen dari bilangan genap yang terdiri dari 0, plus minus 2, plus minus 4, dan seterusnya. Dan mu1x bernilai 0,25 jika x elemen dari bilangan ganjil plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Itu untuk subgrup fazi mu1. Kemudian subgrup fazi mu2, mu2x itu bernilai 0,75 jika x elemen 0, plus minus 2, plus minus 4, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bilangan genap, dan mu2x bernilai 0,5 jika x elemen bilangan ganjil yang di sini disebutkan plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Maka akan dibuktikan jika mu1 subset dari mu dan mu2 subset dari mu. Sebuah fungsi keanggotaan fazi lambda G dengan derajat keanggotaan 0,1, 0 sampai 1 disebut subgrup fazi dari grup G jika X plus Y lebih dari atau sama dengan lambda X plus Y lebih dari atau sama dengan minimum lambda X, lambda Y untuk setiap XY anggota G. Sekarang untuk mu1, Jadi ketika di sini disebutkan untuk mu1, maka fokusnya berada di sini ya, mu1x, yakni bernilai 1 jika x-nya elemen bilangan genap dan bernilai 0,25 jika x elemen dari bilangan ganjil. Kita fokus di sini. Untuk jika x, y genap, jika x dan y genap, maka x plus y genap. mu1 genap, mu1x genap, mu1y genap. Kalau tadi genap dijelaskan kalau mu x bernilai genap jika tadi disebutkan mu x bernilai 1 jika x elemen dari 0, plus minus 2, plus minus 4 atau dalam artian genap. Jadi di sini x dan y genap, maka mu1x genap dan mu1y juga genap, maka nilainya 1. Dan mu1x plus y sama dengan 1 karena genap. Maka mu1x plus y, kalau dilihat dari sini, mu1x plus y lebih dari atau sama dengan minimum mu1x, mu1y. Jadi mu1x plus y ini kan bernilai 1, kemudian minimum dari mu1x 1, mu1y juga 1. Berarti ini terbukti bahwa 1 lebih dari atau sama dengan minimum dari 1,1. Kemudian yang kedua, jika X genap, Y ganjil atau sebaliknya, maka X plus Y ganjil. Mu1X sama dengan 1. Di sini 1 karena X-nya genap. Karena X-nya genap. Kemudian di sini mu1Y sama dengan 0,25 karena ganjil, maka mu1 X plus Y sama dengan 0,25 karena ganjil 0,25. Tadi diingat ya, 1 jika X elemen bilangan genap dan 0,25 jika X elemen bilangan ganjil. Kemudian di sini mu1X plus Y sama dengan 0,25 lebih dari atau sama dengan minimum mu1x, mu1y. Di sini mu1x-nya tadi genap sehingga bernilai 1 dan mu1y-nya ganjil maka bernilai 0,25. Sehingga 0,25 lebih dari atau sama dengan minimum dari 0,25. Selanjutnya untuk
jika X dan Y ganjil, maka X plus Y genap. Mu 1X ganjil berarti bernilai 0,25 dan mu 1Y juga ganjil maka bernilai 0,25. Maka mu 1 X plus Y sama dengan 1 karena X plus Y sama-sama ganjil. Ketika dioperasikan penjumlahan maka hasilnya genap. Karena genap maka bernilai 1. Mu 1 X plus Y lebih dari atau sama dengan minimum dari mu 1X, mu 1Y. Sehingga mu 1X plus Y itu kan 1 tadi, lebih dari atau sama dengan minimum dari 0,25 dan 0,25. Minimum 0,25 dan 0,25 berarti terbukti bahwa 1 itu lebih dari 0,25. Selanjutnya untuk mu 2, langkah-langkahnya sama dengan yang tadi. Karena sekarang untuk mu 2 maka fokusnya di sini untuk mu 2. Mu 2X bernilai 0,75 jika X elemen 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 dan seterusnya, yaitu bilangan genap. Dan mu 2X bernilai 0,5 jika X elemen dari plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dan seterusnya, yakni X elemen bilangan ganjil. Nah, ini untuk mu 2 ya, 0,75 dan 0,5. 0,75 untuk genap dan 0,5 untuk ganjil. Jika X dan Y adalah bilangan genap, maka X plus Y genap. Mu 1X, X ini genap, maka bernilai 0,75. Dan mu 1Y juga bilangan genap, maka bernilai 0,75. Dan mu 1 X plus Y sama dengan 0,75. Dari sini mu 1 X plus Y sama dengan 0,75 lebih dari atau sama dengan minimum mu 1X, mu 1Y. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa X itu genap dan Y itu juga genap, maka mu 1X adalah 0,75, mu 1Y sama dengan 0,75. Kemudian yang mu 2 bukan? Mu 2 bukan? Oh ya, maaf. Mu 2 harusnya. Mohon maaf untuk kesalahan penulisan itu. Seharusnya mu 2X dan mu 2Y. Karena ke mu 2. Ya, terima kasih atas koreksinya. Saya lanjutkan. Di sini jika X genap dan Y ganjil atau sebaliknya, maka X plus Y ganjil. Ini mu 2 ya, mohon maaf, ini mu 2. Mu 2X sama dengan 0,75 karena X-nya genap, dan mu 2Y sama dengan 0,5 karena ganjil Y-nya, maka mu 1X plus Y sama dengan 0,5. Sehingga mu 1X plus Y lebih dari atau sama dengan minimum dari, mu 2X plus Y lebih dari atau sama dengan minimum mu 2X, mu 2Y. Tadi mu 2X plus Y sama dengan 0,5. Apakah lebih dari atau sama dengan minimum dari 0,75 dan 0,5? Ternyata minimum dari 0,75 dan 0,5 adalah 0,5. Sehingga terbukti 0,5 lebih dari atau sama dengan minimum dari 0,75 dan 0,5. Selanjutnya, jika X dan Y ganjil, maka X plus Y genap. Mu 2X ganjil dan mu 2Y juga ganjil, maka bernilai 0,5. Maka mu 2 X plus Y sama dengan genap, berarti bernilai 0,75. Mu 2 X plus Y lebih dari atau sama dengan minimum dari mu 2X, mu 2Y.
Oleh karena itu mu 2x plus y adalah 0,75, apakah lebih dari atau sama dengan minimum 0,5 dan 0,5. Selanjutnya mu sama dengan, akan dibuktikan bahwa mu sama dengan gabungan dari mu 1 dan mu 2. Mu sama dengan gabungan dari mu 1 dan mu 2. Di sini diberikan X untuk negatif 3. X untuk negatif 3. Kita kembali bahwa di sini ada mu 1X, kemudian di sini ada mu 2X. Maka kita kembali ke atas tadi, jika mu 1X bernilai 1 jika genap, dan mu 1X bernilai 0,25 jika ganjil. Karena di sini negatif 3 adalah ganjil, maka untuk mu 1x-nya bernilai 0,25. Untuk mu 1x-nya bernilai 0,25. Kemudian untuk mu 2x itu genap adalah mu x bernilai 0,75 jika x elemen bilangan genap dan bernilai 0,5 jika x elemen bilangan ganjil. Berarti di sini negatif 3 untuk mu 2x bernilai 0,5. Oleh karena itu mu x ini gabungan dari mu 1x dan mu 2x adalah nilai maksimum dari mu 1x, mu 2x. Di sini 0,25 gabungan mu 1 dan mu 2, 0,25 dan 0,5, maka 0,5. Kemudian untuk nilai negatif, untuk x-nya sama dengan negatif 2, x negatif 2, maka mu 1x-nya bernilai 1 karena genap, dan mu 2-nya bernilai 0,75. Bernilai 0,75 karena genap. Selanjutnya di sini negatif 1 untuk mu 1x bernilai 0,25 dan mu 2x bernilai 0,5. Kemudian 0, mu 1x bernilai 1 dan mu 2x bernilai 0,75. Kemudian 2, yakni di sini untuk mu 1x bernilai 1 dan mu 2x bernilai 0,75, dan yang terakhir adalah 3 untuk mu 1x bernilai 0,25 dan mu 2x bernilai 0,5. Setelah itu apakah ini terbukti jika mu sama dengan gabungan dari mu 1 dan mu 2? Ternyata gabungan dari mu 1 dan mu 2 adalah 0,5, dan mu x-nya kalau dilihat tadi mu x-nya di atas ini 1 jika x elemen bilangan genap dan 0,5 jika x bilangan ganjil. Jadi kalau dilihat di sini ternyata terbukti bahwa gabungan dari mu 1 dan mu 2 itu adalah 0,5, dan di sini adalah mu x-nya juga 0,5 untuk x elemen bilangan ganjil. Begitu juga dengan yang ketika x-nya negatif 2, maka mu x-nya 1 karena tadi ya mu x bernilai 1 jika x elemen bilangan genap. Yang ketiga, periksa apakah mu 1 tidak sama dengan mu dan mu 2 tidak sama dengan mu. Sekarang kita buktikan dari mu 1x untuk x sama dengan negatif 3, untuk x sama dengan negatif 3 itu adalah 0,25, sedangkan untuk x sama dengan 3 untuk mu saja maka sama dengan 0,5, sehingga mu 1 tidak sama dengan mu. Kemudian begitu juga yang mu 2, negatif 2 sama dengan 0,75, sedangkan mu negatif 2 sama dengan 1. Sehingga terbukti jika mu 2 tidak sama dengan mu.
Selanjutnya teorema 1.3.3. Misalkan mu sama dengan gabungan dari mu1 dan mu2 adalah subgrup fazi dari grup G, di mana mu1 dan mu2 adalah subgrup fazi dari grup G. Untuk setiap T, elemen 0, minimum dari elemen mu1 dan elemen dari mu2, identitas dari mu1 dan identitas dari mu2, maka level subset dari mu yaitu G mu T sama dengan X elemen G sedemikian hingga mu X lebih dari atau sama dengan T. Bisa dinyatakan sebagai G mu T sama dengan G1 mu1 T gabungan dari G mu T sama dengan gabungan dari G1 mu1 T dan G2 mu2 T. Teorema ini menunjukkan jika suatu fazi subset mu dibentuk dari gabungan dua subgrup fazi mu1 dan mu2, maka pada tingkat keanggotaan tertentu atau level T, himpunan anggotanya juga dapat dibentuk dari gabungan himpunan level mu1 dan mu2 pada level T. Diketahui mu sama dengan mu1, mu sama dengan gabungan dari mu1, mu2. Diingat kembali bahwa tadi mu X sama dengan mu itu sama dengan gabungan dari mu1 dan mu2. Saya pertegas lagi, jika mu X sama dengan maksimum dari mu1X dan mu2X untuk setiap X elemen G. Ingin dibuktikan G mu T sama dengan G mu1 T gabungan dengan G mu2T untuk setiap T elemen 0, minimum identitas dari mu1 dan identitas dari mu2. Pembuktian. Didefinisikan himpunan level fazi G mu T sama dengan X elemen G sedemikian hingga mu X lebih dari atau sama dengan T. Ya, jadi di sini X elemen G sedemikian hingga mu X lebih dari atau sama dengan T. Dengan mu X, ya, mu X itu sama dengan maksimum dari mu1X dan mu2X. Maka X elemen G mu T adalah maksimum dari maksimum dari mu1X, mu2X lebih dari atau sama dengan T. Sehingga di sini diperoleh mu1X lebih dari atau sama dengan T atau mu2X lebih dari atau sama dengan T. Oke. Artinya X elemen G mu1T gabungan dengan G mu2T, sehingga G mu T sama dengan G mu1T gabungan G mu2T. Contoh 1.3.6. Diberikan grup, ya, G sama dengan Z bilangan bulat untuk mu X sama dengan mu X bernilai 1 jika X genap dan mu X bernilai 0,5 jika X ganjil. Kemudian mu1X sama dengan 1 jika X-nya genap dan mu1X sama dengan 0,25 jika X-nya ganjil. Dan mu2X sama dengan 0,75 jika X-nya genap dan mu2X sama dengan 0,5 jika X-nya ganjil. Untuk T sama dengan 0,5, untuk T sama dengan 0,5, maka G mu 0,5, G mu 0,5
sama dengan X sedemikian hingga mu X lebih dari atau sama dengan 0,5. Ya. Kemudian G mu 1 0,5 sama dengan X sedemikian hingga mu 1X lebih dari atau sama dengan 0,5. Kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari G mu 1 0,5 ini hanya berlaku pada bilangan genap saja di sini. Karena bilangan ganjil ini tidak memenuhi karena mu 1X bernilai 0,25 jika X-nya ganjil. Karena 0,25 itu kurang dari 0,5, maka di sini hanya berlaku pada X yang genap saja. Sehingga sama dengan 2Z, bilangan genap. Kemudian yang G, mu 2, 0,5, karena nilai dari mu 2 ini baik untuk bilangan genap maupun bilangan ganjil, itu lebih dari atau sama dengan 0,5, maka ini merupakan Z juga. Sehingga G mu 0,5 sama dengan gabungan dari, ini maaf ya, ini ada typo, seharusnya 0,5 juga. G mu 0,5 sama dengan gabungan dari G mu 1 0,5 dengan G mu 2 0,5. G mu 1 0,5-nya adalah 2Z dan G mu 2 0,5-nya adalah Z. Berarti karena tadi gabungan adalah maksimum dari mu 1X dan mu 2X, berarti di sini gabungan dari 2Z dan Z. Maka gabungan dari 2Z dan Z adalah Z. Seperti itu. Selanjutnya, teorema 1.3.4. Mu merupakan sebuah subgrup fazi dari grup G dengan image mu lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari tak hingga. Sehingga terdapat dua subgrup fazi mu 1 dan mu 2 dari mu dengan mu 1 tidak sama dengan mu dan mu 2 tidak sama dengan mu. Sehingga mu sama dengan gabungan dari mu 1 dan mu 2. Bukti. Misalkan terdapat sebuah subgrup fazi mu dengan nilai-nilai keanggotaan mu adalah image mu sama dengan A1, A2 hingga AN dengan N lebih dari atau sama dengan 3 dan N kurang dari tak hingga. Artinya ada minimal 3 angka nanti yang harus disisipkan. Harusnya ada 3 angka. Ada 1 nanti yang akan disisipkan. A1 lebih dari A2 dan A2 lebih dari A3 seterusnya hingga sampai dengan AN. Pilih 2 angka baru B1 dan B2 di antara angka-angka tadi. Tepatnya pilih B1 di antara A1 dan A2. Sehingga A1 lebih dari B1 dan lebih dari A2. Selanjutnya, pilih B2 di antara A2 dan A3. Sehingga A2 lebih dari B2 dan lebih dari A3 untuk semua X anggota G. Sebentar ya, itu redaksinya kok aneh sih, teori 5134. Ini tadi kok. Sehingga terdapat gimana
Terus nanti istilahnya juga perlu diluruskan itu. Iya, Pak. Mu. Enggak ya, redaksinya dulu teorema 134 itu. Iya, Pak. Atau yang asli, Pak ya? Yang aslinya gimana sih? Kok aneh gitu. Teorema itu biasanya kan bentuknya jika maka gitu ya. Nah, dan seterusnya. Coba yang baku gimana? Oh iya, memang saya tanyakan jika makanya di mana itu. Nah, then there is, nah itu kan kelihatan di situ ya. Maka terdapat ya. Nah, karena sehingga itu biasanya kan untuk syarat ya. Ini kok di teoremamu lagi awalnya sehingga gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan tulisan di teoremamu tadi gitu ya. Iya, iya. Ini kalau dibaca kan let-nya itu sebenarnya jikanya gitu ya. Nah, then, maka itu ya. Nah, kalau teorema itu kan kalau dilihat jika maka ya. Di sini itu menjadi rancu, setelah itu titik, kemudian sehingga di teorema tadi ya. Nah, itu jadi mengubah. Sehingga itu biasanya dipakai untuk syarat ya. Jadi ada ini sehingga, nah itu biasanya begitu kan kalau dalam teorema ya. Iya. Nah, ini jadi masalah. Jadi itu sebenarnya ini kalau disederhanakan jika ini bla 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 maka ada itu gitu ya. Maka ya, jika mu menjadi sebuah subgroup fuzzy dari grup G dengan image mu lebih dari atau sama dengan 3 dan Itu kurang dari O-nya itu 3, dibaca maka apa itu? Kok langsung image mu? Image bukan image mu-nya yang lebih dari 3 itu. Apanya iya itu? image mu lah. Loh, Apa bukan ini? image, bukan nilai image mu-nya, tapi apanya kok ada di situ depannya ada O itu. Ada. Iya, 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 Iya. Pak. Apa itu maksudnya? Nah ini tadi kan yang waktu membaca itu nggak kelihatan sehingga nanti pada buktinya nggak nyambung gitu ya. Coba, Pak. Itu apa sih arti O, image mu itu? Sebentar. Masih ditanyakan. Yang Anda waktu mengartikan sebagai apa gitu ya. Nah, maka nanti biar nyambung dengan bukti yang ada di sini gitu ya. Citra, Pak, kalau di sini, Pak. Citra Hah? image mu. Oh, citra image mu itu. Nah, nanti sambungannya dengan pembahasan berikutnya apa? Artinya citra itu apa artinya citra? Banyaknya elemen. Banyaknya Nah, itu elemen. order ya. O itu sering disebut Oh. O. Makanya singkatannya O. Ya. Jadi variasi dari image-nya itu minimal 3 gitu loh ya. Minimal Nah, itu 3. untuk menjamin tadi ada konstruksi tadi gitu ya. Tuh, buktinya kan dikonstruksi ya. Kalau minimal 3 itu ada 2 celah gitu loh maksudnya ya. Kalau minimal 3 Iya. dia nah 1 A2 A3 itu kan ada 2 celah sehingga bisa disisipi itu maksudnya. Iya. Terus Anda mengistilahkan angka itu dari mana sih? Di situ kok nggak ada angka itu. Ya. Ada minimal 3 angka. Iya, iya. Ya, ini jadi mengada-ada jadi akhirnya jadi nggak karu-karuan itu ya. Terus maksudnya itu ya. Cara memahaminya untuk lebih mudah itu, Pak. Loh, ya, Gimana maksudnya? kalau ditambahkan malah jadi rancu itu kan. Iya, malah makanya mempermudah, memperjelas tapi malah memperkeruh itu ya istilahnya ya. iya, sebenarnya enggak perlu angka, cuma ya A1 lebih dari B1, Iya. lebih dari Kan nggak A2 harus gitu, Pak, ya. angka di situ ya. Nah, Ya. Kemudian A2 lebih dari B2 dan lebih dari iya. B3 seperti itu. Kalau di situ 0,3 begitu apakah angka itu? Oh, enggak. Iya, itu variasinya dari A1, A2 sampai AN itu kan berada di interval itu kan? Iya. Gitu kan? 0,1 berarti kan bukan angka di situ kan? Nah, gitu ya. Nah, ini jadi jangan asalkan nambah tapi malah nggak memperjelas tapi malah memperkeruh ini ya namanya. malah memperburuk. Saya tadi
malah bingung membaca yang punyamu itu ya. Makanya saya klarifikasi di sini ya. Ternyata maksudnya nggak begitu kalau di aslinya gitu loh ya. Iya, Ya, Pak. jadi Mungkin Itu. saya seharusnya tambahkan langsung Pak ya. sedikit Pak Sugeng. Iya. Jadi yang langsung. untuk yang teorema 134 itu harusnya dia misalkan mu itu adalah suatu grup subgrup fasi dari suatu grup G dengan image mu itu lebih besar atau sama dengan 3 kurang dari tak terhingga, itu maksudnya jumlahnya nilai berbeda yang dihasilkan mu itu Banyaknya, jangan jumlah adalah ya, bertiga dan banyaknya. minimal 3. Iya, Pak, banyaknya. Jadi Banyaknya tidak variasi. lebih dari 3. Ya, Mu, itu nilai nilai mu. mu-nya itu minimal 3 gitu loh ya. Minimal 3, ya benar, Pak. Karena memungkinkan untuk menyisipkan. Kalau kurang dari 3, nggak bisa. Nggak bisa Ya kan? disisipkan karena dia ada kiri dan Karena di situ kan kanannya. perlu menyisipkan 2 macam nilai toh. Nah, jadi kalau minimal 3 itu kan ada antara A1, A2, A2, A3 gitu loh A2 ya. dan A3. Nah, minimal ada 2 celah gitu maunya kan gitu ya. Ingat itu di situ ya. Kenapa di situ minimal 3 itu berguna di sini ya. Nah, jangan digunakan istilah angka karena di sini nilainya rentangnya 0 sampai 1 gitu ya. 0 Itu sampai bukan 1. angka di situ ya. Nah, itu ya. Iya, iya. Ya, itu. Itu maksudnya. Jadi ini maksudnya memperjelas tapi malah gak jelas itu ya. Iya, ya Pak. Terima kasih. Saya Ini maunya membuat eksistensi itu ya. Maka akan terdapat 2 subgroup ya. mu1, mu2 gitu ya. Ini kan maksudnya membalik yang tadi gitu ya. Jadi kalau kita punya subgroup fasi yang seperti itu, kita bisa mendefinisikan 2 lagi yang merupakan gabungannya menjadi mu kan, maunya gitu toh. Nah, itu masalah eksistensi. Oke gitu ya. Nanti ini dikembalikan ya seperti semula gitu ya, biar nggak Iya, Pak, membingungkan. nanti direvisi kembali. Saya membaca yang bahasa Indonesia itu malah bingung gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ternyata hasilnya nggak begitu gitu ya. Oke. Ya, lanjut silakan. Silakan dilanjutkan Pak Sugeng. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini tadi sudah diluruskan sama Pak Heri bahwa di sini pilih B1 dan B2 di antara A1 dan A2 ini. Ya, di antara A1 dan A2. Maaf. Ini nanti saya koreksi ini karena PDF lupa. Tepatnya B1 di antara A1 dan A2 sehingga A1 lebih dari B1 dan lebih dari A2 dan B2 di antara A2 dan A3 sehingga A2 lebih dari B2 dan A3. Untuk semua X elemen G. Nah, ini. Oke. mu1x bernilai A1 jika X elemen mu A1 bernilai B2 jika X elemen mu A2 dan bukan mu A1 dan bernilai mu X untuk yang lainnya. Selanjutnya mu2x bernilai B1 jika X elemen mu A1 dan A2 jika X elemen mu A2 dan bukan mu A1 dan bernilai mu X untuk yang lainnya. Sehingga X elemen mu A1 ini artinya kalau mu X itu sama dengan A1 berarti mu1x sama dengan A1 juga dan mu2x sama dengan B1. Maka maksimum dari Itu A1, B1 sama dengan maksud notasi mu A1, mu A2 itu apa sih? Kok nggak ada maksud? Di sini diberikan definisi lagi Pak untuk mu1x itu sama dengan ini. Nah ya, artinya X anggota mu A1 itu maksudnya apa?
A1. Kan nggak ada di notasi-notasi itu kan nggak ada. Mu A1 itu apa? A1. Ya, itu maksudnya mu A1 itu apa? Apa ya? Kalau saya runtut ke atasan nggak ada itu mu A1 apa maksudnya. Iya, benar ada, Pak. Yang Anda maksudkan apa di situ? Ya, waktu nulis yang Anda maksudkan apa? Mas saya tanya. Masa Bentar. Artinya B2 maksimum A1 B1 sama dengan A1 X elemen mu A2 bukan sama dengan mu A1, maka maksimum B2. jadi sewaktu mendefinisikan itu loh saya tanya. Ke bawahnya kan konsekuensi aja dari definisi ya kan ya. Iya, iya sih, Pak. Pertanyaan di sini, apa maksud dari X anggota mu A1? Nah, notasi mu A1 itu kalau saya rutut ke atasnya nggak ada. Iya, nggak ada. Lah iya, itu maksudnya apa gitu loh ya. Baik di teorema aslinya maupun di awal-awal bukti Anda nggak ada di sini. Ya. Di sini mu A2. Kalau aslinya seperti ini, Pak, kalau aslinya. Iya, itu apa? Kan Anda harus mencari itu apa maksudnya apa gitu ya, kan dijelaskan. Iya, 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 Pak. Ya, maksud saya itu kalau menggunakan simbol mau dipakai itu harus paham dulu ya. Nah tadi itu dipakai terus ditelusuri di atasnya nggak ada, tahu-tahu begitu setelah ditanya maksudnya apa kan menjelaskannya. Itu memang agak rancu definisinya itu Pak Heri. Iya. Di situ kan mu1, mu2. Itu 1 dan 2-nya itu mu nomor 1, mu nomor 2, X. Iya. Yang satunya mu alfa 1, mu A1. Ya, mu A1. Ini ya, Prof. Yang mu definisi A1, terus ya. yang depannya itu mu1X itu fungsi ya. Fungsi. Yang mu alfa 1 itu ya beda dengan apa alfa 1-nya itu bukan 1, 2 itu. Beda. Jadi definisi mu1X, mu2X itu yang beda dengan mu alfa 1, mu alfa 2 itu beda ya. Jadi alfa 1 itu belum tentu 1. Ya beda lah, beda. Di depan itu nomor 1, nomor 2. Yang belakang itu bukan nomor alfa 1, nomor alfa 2, tapi nilai tadi nilai T level. Mu alfa 1 level relasi kongruensi. Itulah ya itu dia definisi 70. Mu TA itu. Nah, tadi itu kan saya lihat Pak Aseka begitu menjelaskan lari saja terus nggak memaknai itu gitu loh. Kalau lari ya cepet. Lah iya, tapi apa simbol itu dipakai dan sebagainya itu nggak bermakna tadi itu kan ya. Tadi awalnya B group itu apa ya? Apa tadi ada yang jelaskan B group tadi? B group. Bu Porwati tahu apa B group? Oh Bu. Ya, Prof. Itu coba dimatikan dulu punya Pak Sikap. Pak Sekaf, dimatikan dulu mikrofonnya Pak Sekaf. Nah, suaranya trouble dari Pak Sekaf. Yeah. Apa Bu Porwati tadi cerita B group? Bagaimana, Prof? B group itu apa tadi loh B group? Jadi B group itu satu matematika yang terdiri dari 2 grup. Jadi ada 2 grup dalam B group itu yang masing-masing memiliki operasi biner yang juga berbeda. Jadi contohnya G1 dengan operasi biner lain, G2 juga dengan operasi biner lain. Itu yang disebut dengan B group. Jadi ada himpunan
himpunan itu gabungan dari G1 dan G2. Gitu ya. G1 dengan operasi pertama itu grup, G2 dengan operasi kedua itu grup. Benar, Yang kita bicarakan sekarang apa? Sub grup dari apa? Tadi sub grup ya. Kalau yang sebelumnya kan subfasi grup apa tadi ya. Fasi subgroup. Nah, sekarang seolah-olah itu kalau dulu subgrup dari grup, sekarang ini subgrup dari B-group, Fasi. tapi fasi itu intinya ya. Benar. Terus pada umumnya itu kalau apa G-nya itu B-group, terus kita mengambil bagian diambil subset dari sub B-group itu belum tentu grup, itu belum tentu B-group itu. Ada itu di bukunya, sudah saya kirim di WA itu bukunya yang membicarakan B-group ya. Ya. Harus ini memang agak jauh ya kan, B-group terus B-group, tapi untuk pengetahuan bagus itu ya. Nah, nanti bisa dipelajari di dalami lagi B-group. Kalau mungkin Anda tertarik penelitian tentang grup sudah mentok, nah sekarang bisa B-group. Kalau grup saja kurang, pasti grup kan gitu ya. Ya kan kadang-kadang grup mentok, terus cari yang lain yang masih terbuka B-group. Orang mungkin juga gitu, meneliti tentang grup kok sudah sulit yang baru terbuat definisi yang baru Pak Eri ya, nanti masih terbuka gitu. Ya silakan lanjutkan saja komentar itu, sudah saya kirim bukunya grup. Baik, terima kasih Prof. Yang Nanti ring juga digunakan untuk revisi makalah kami. Mungkin lanjutkan materinya Pak Sugaf. Oke, contoh 1.3.7 diberikan grup G dengan anggota 1, negatif 1, I dan negatif I dengan operasi perkalian biasa. Didefinisikan fungsi fazi mu G dengan derajat keanggotaan 0 sampai 1 sebagai berikut. Mu X bernilai 0 jika X sama dengan I dan negatif I, dan mu X bernilai 1 jika X sama dengan 1 dan negatif 1. Ini maaf, ini Prof, ini sebenarnya I dan negatif I, dan bernilai 1 jika X sama dengan 1 dan negatif 1. Kemudian untuk memverifikasi bahwa mu adalah sebuah subgrup fazi dari grup G, karena semua level subsetnya merupakan subgrup dari G. Oke. Lebih lanjut, order dari image mu sama dengan 2. Jika mu K adalah sebuah subgrup fazi dari mu sedemikian sehingga mu K itu subset dari mu dan mu K bukan sama dengan mu, maka mu K memiliki bentuk sebagai berikut. Mu K sama dengan mu K X bernilai 0 jika X sama dengan negatif I dan jika X bernilai I dan negatif I, dan mu K X bernilai AI jika X sama dengan 1 dan negatif 1. Dengan AK lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 1 untuk setiap K dalam himpunan indeks I, mudah untuk memverifikasi bahwa mu J gabungan dari mu K tidak sama dengan mu untuk sembarang J, K elemen I. Dengan demikian tidak terdapat dua subgrup fazi mu 1 dan mu 2 dari mu. Untuk mu 1 tidak sama dengan mu dan mu 2 tidak sama dengan mu, sehingga mu sama dengan mu gabungan dari mu 1 dan mu 2. Kemudian di teorema 1.3 mudah itu betul-betul mudah tadi. Soalnya di bukunya mudah, di situ mudah. Pasti yang mudah itu dijelaskan. Sulit ini Pak. Lah iya. Misalnya memverifikasi apakah mu J gabung mu K tidak sama dengan mu. Gitu. Ini terus kemudian notasi indeksnya kok
macam-macam ya. K-nya itu ada yang besar, ada kecil, itu gimana maksudnya? Kalau K-nya kecil apa besar? kalau di sini huruf kecil. Ah, kayaknya besar ini, Bapak. iya. Kalau di naskahmu tadi macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ya? Karena di sini besar juga. Loh, ya ada yang kecil, ada yang besar kalau di naskahmu itu. Yang bahasa Indonesia, ya. Iya, iya. Nah, itu kan kalau indeks besar dan kecil kan beda ya maksudnya ya. Beda-beda. Ya. Iya, nah di sini di naskahmu indeksnya ada yang kecil, ada yang besar, berarti kan harusnya beda. Untuk K yang besar itu, iya, Bapak. Untuk J-nya kecil sedangkan K-nya besar. Enggak, untuk itu kan AK. K-nya besar apa kecil AK itu? Besar. Besar, nah itu kok kecil. Nah, dicari keterangan yang indeks kecil nggak ada artinya di situ. Ya. Ya, ya. Tuh. Terus kemudian yang mudah itu bisa nggak dijelaskan? Mudah memverifikasi bahwa mu J gabung mu K tidak sama dengan mu. Kayaknya di buku tulisannya mudah, di tempatmu juga mudah gitu ya. Yang mudah untuk penulis sana belum tentu mudah untuk kita kan gitu ya. Iya, belum tentu mudah untuk kita. Bisa nggak itu dijelaskan yang mudah itu aja Pak? Sila. Mudah untuk memverifikasi. Sebentar. Nah itu ya. Mu J gabung mu K tidak sama dengan mu. Dengan AK lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 1 untuk setiap K dalam himpunan indeks I, dan untuk verifikasi bahwa setiap dengan AK itu untuk memverifikasi bahwa mu J gabung mu K tidak sama dengan mu itu ya. mu J gabungan mu J dan mu K tidak sama dengan mu. Gabungan dari mu J dan mu K tidak sama dengan mu. Oke. Mu-nya mudah itu untuk memverifikasi. Mu-nya tadi jika X sama dengan mu X-nya sama dengan bernilai 0 jika X sama dengan negatif 1 dan I dan negatif I 1 jika X sama dengan 1 dan negatif 1 akan diverifikasi apakah AK lebih dari atau sama dengan 0 dan memverifikasi apa mu J gabungan mu K. Mu J memang dia mu J mana? Jika mu K adalah sebuah subgroup fuzzy mu sedemikian sehingga mu K subset dari mu K tidak sama dengan mu, maka mu K memiliki bentuk sebagai berikut. Baik, Pak. Di sini untuk yang mu J gabung mu K itu tidak sama dengan mu. Di sini kan tadi diambil untuk sembarang JK elemen dari indeks I ya. Mu J gabung mu K ini kan gabungan dari subset atau subgroup fuzzy yang diambil dari mu. Jadi masing-masing tadi mu J diambil dari mu K juga diambil dari mu. Jadi mu J dan mu K itu masing-masing
subgrup fasi. Nah, mu J gabung mu K itu maksudnya untuk setiap elemen X di G, nilainya adalah maksimum dari mu J dan Anda tahu maksudnya ya ini. Coba. Ya itu apa? Di mu itu kan fungsi tadi toh. Mm-mm. Jadi kalau Iya. menunjukkan tidak sama, berarti kan harus kita tunjukkan adanya X gitu ya. Sehingga nilai yang kiri tidak sama dengan yang kanan gitu kan. Gitu kan. Tadi sudah di atas ada model seperti itu menunjukkan tidak sama itu tadi kan. Nah, bagaimana Anda memilih X-nya? Gitu lah di sini saya tanyakan gitu ya. Kalau diberikan J dan K sebarang di I kan gitu. Juga itu harus hafal definisi gabungan. Ya benar, dari gabungan itu apa? Ini gabungan. Maksimum. Nah, terus masing-masing mu itu kan fungsi. Tadi benar Pak Eri, kalau tidak sama itu ya tunjukkan saja ada yang tidak sama. Terus apa? Nilai mu. Kan nilai mu kan hanya 0 dan 1 tadi ya, itu harus ya memang hafal ya. Nanti Untuk tidak sama nilai apa? Alfa kan alfa I. Ya, alfa I. Ya itu harus dihafalkan semua. Ya. Terus biasanya mudah to verify itu ya memang gampang sulit ya, tapi tidak pakai trik-trik. Biasanya hanya apa harus hafal dengan hafal, kemudian yang dikerjakan itu rutin. Tapi kalau tidak hafal ya sulit sekali. Nggak hafal kan punya alat tapi nggak hafal untuk apa ya sulit ya. Kan kita punya banyak alat tapi nggak hafal alatnya untuk apa atau alatnya apa ya nggak bisa menggunakan. Ya. Biasanya mudah itu ya memang mudah asal hafal definisi sebelumnya atau ketentuan sebelumnya, tidak banyak trik. Ya bagi saya mungkin sulit juga ya. Tapi bagi yang nulis itu dianggap mudah itu karena rutin. Tuh. Ya bubur ya. Ya. Seperti tadi mu J gabungan mu K tidak sama dengan mu, itu tidak sama itu kan harus tahu definisi tidak sama untuk fungsi itu apa gitu. Kalau itu nggak tahu kan jadi sulit sekali. Ya. Definisi tidak sama untuk fungsi itu apa? Tapi kalau tahu definisinya tunjukkan saja ada yang tidak sama untuk satu nilai tertentu. Ya. Mohon izin masuk, Prof. Ya masuk. Ini tadi kalau ya mohon izin masuk. Ini tadi kalau saya mulai nggak ngerti. Ini tadi kan gabungan ya, Prof. Gabungan dari mu J dengan mu K akan dibuktikan bahwa gabungan dari mu J dan mu K itu tidak sama dengan mu X. Kalau di sini tadi kan yang awal tadi kan dibuktikan bahwa gabungan dari mu 1X dan mu 2X itu sama dengan mu X. Jadi untuk mu X-nya sama dengan maksimum. Untuk gabungan dari mu X dan mu 1X dan mu 2X ini kan 0,5. Ternyata sama. Berarti kalau untuk yang ini gabungan mu J dengan mu K ini, untuk mu J-nya itu nilainya ya sebentar. Ya Pak Heri, kalau sama itu harus tunjukkan semuanya ya, sama. Sama. Itu tidak elemen. Kalau tidak sama cukup ambil satu saja, nggak sama cukup gitu loh ya. Nah, makanya di sini kepawiannya Anda memilih X ya, sehingga X-nya itu tergantung dari J dan K gitu loh ya. Nah, X sehingga yang di kiri itu maksimum dari
mu Jx dan mu Kx itu nanti tidak sama dengan mu X kan gitu toh. Ya. Bagaimana memilih Tidak sama X-nya dengan itu mu. kan gitu. Ya. Ini kan membuktikan memang tidak ada dua subgroup. Kalau di atas tadi kan buktikan ada subgroup kan, berarti buktikan sama ya kalau ada. Ini kan membuktikan tidak ada. Jadi untuk sembarang indeks kita nggak mungkin ada yang sama gitu loh ya. Berarti memang tidak ada kan. Nah, gitu ya. Kalau ada dua indeks kemudian terus itu ada yang sama berarti artinya kan ada dua subgroup. Nah, ini untuk sembarang indeks ternyata kita nggak akan menemukan ada yang sama, selalu berbeda terus gitu loh ya. Berarti nggak mungkin ada dua subgroup itu. Maunya kan itu. Contoh ini kan mau berikan itu kan. Nah, itu memberikan ilustrasi seperti itu. Jadi sini nanti X-nya itu mesti tergantung indeks I dan K gitu ya, memilih X-nya itu ya. Nah, ini karena I dan K, J dan K diberikan sembarang indeks gitu ya. Nanti bagaimana kita memilih X sehingga maksimum antara mu Jx dan mu Kx nanti tidak sama dengan mu X gitu kan ya. Bagaimana memilih X-nya gitu kan ya. Itu ya. Iya ya, tidak sama dengan nanti itu. Ya itu memang ya seperti sampaikan Pak Pur tadi, memverifikasi yang disebut mudah itu memang maksudnya nggak mudah banget. Itu artinya tidak perlu banyak trik gitu ya. Tapi dengan cara-cara ya sesuai dengan definisi atau hitung-hitungan biasa itu sudah ketemu gitu ya, nggak perlu ada trik-trik macam-macam. Itu yang biasanya di buku dituliskan mudah itu ya. Nah, tapi kalau kita belajar harus dicoba gitu ya, jangan bukunya mengatakan mudah, kita juga mengatakan mudah. Tidak punya pengalaman. Ini kan pengalaman memakai simbol, memanipulasi simbol kan ya. Nah, itu tadi. Ya. Betul, gitu ya. Itu mudah untuk yang membuat buku. Ya, mudah. Maksudnya ini bagi yang menulis itu, ya itu adalah yang rutin-rutin saja gitu loh ya. Rutin gitu ya. Terus tadi apa membuktikan sama tadi, ya. Itu kalau yang apa domainnya itu hingga sedikit itu bisa didaftar, Pak. Iya, dicoba satu-satu di kalau, tabel gitu ya. Bisa tabel, tapi kalau tak hingga ya nggak mungkin dibuat tabel. Iya. Atau 100 saja kan sudah bingung. Tapi kalau hanya 4, 3 ya, itu mungkin masih bisa ditabel. Iya. Ya. Untuk yang sama loh. Kalau untuk yang tidak sama itu domainnya tak hingga, cukup ambil satu itu sudah bisa. Tapi kalau sama di tabel, kalau domainnya tak hingga ya ini banyak sekali. Ini tadi domainnya kan hingga toh? Hingga. Ya, coba aja nanti dicari dengan tabel. Ya, dicoba-coba gitu. Cuma ada 4 unsur kan anggota. Iya, plus minus 1 dan plus minus imajiner. Plus minus imajiner. Ya, itu masih mungkin dicari dengan menggunakan itu ya. Mencari X-nya supaya tidak memenuhi. Ya. Supaya terbukti jika gabungan pengalaman belajar seperti itu ya ini. Biar ngalami gitu ya. Iya. Oke. Ini waktunya sudah habis ya. Habis Pak Heri. Saya kira cukup itu nanti hal-hal semacam gini meskipun kecil-kecil itu perlu diperhatikan ya, itu kan pengalaman belajar gitu ya. Nah itu harus coba. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira cukup silakan diakhiri. Terima kasih Bapak Heri maupun saya izin keluar juga. Ya. Silakan ditutup dulu Mas. Ya, demikian presentasi dari kami. Aku loh yang membuka. Terima kasih Prof dan Pak Heri atas semua masukan-masukannya. Nanti kami segera melakukan revisi perbaikan terhadap makalah kami yang masih banyak kekurangan dan akan segera mengupload kembali pada CPDR untuk hasil revisian kami. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lain, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.